semua pelanggaran, dosa, dan kesalahan yang kami lakukan, baik sadar maupun tidak sadar. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami ada dan hidup kami hanya bisa berjalan Tuhan oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak habis-habisnya bersyukur Tuhan. Banyak hal yang kami lalui, tetapi Engkau hadir Tuhan untuk menyertai kami dan melindungi kami Tuhan. Semua itu hanya anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebat kami Tuhan atau pintar kami. Keberhasilan kami, kesuksesan kami, semuanya kami peroleh hanya karena anugerah-Mu melalui Engkau Tuhan. Semua hal yang tidak mungkin Engkau ubah menjadi mungkin. Semua kutuk Kau ubah menjadi berkat Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan merasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam limpahan-Mu dan sekeliling
Engkau tidak memberikan kepada kami racun Tuhan, tapi Kau memberkati kami Tuhan. Kau bakal memisahkan kami Tuhan dari orang-orang fasik Tuhan. Kau menjauhkan kami Tuhan dari malapetaka bahaya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rasakan Tuhan kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami Tuhan. Tidak henti-hentinya Tuhan. Bahkan ketika kami lelah untuk percaya kepadamu Tuhan, lari dari panggilan-Mu Tuhan, Engkau tetap menyatakan kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari kami semakin merasakan, semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, haleluya, berlimpah kasih-Mu, semakin hari Semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebab kami percaya kami hidup ini karena anugerah-Mu. Kau memelihara kami, Kau memberkati kami, melindungi, menyertai, dan membela akan hidup kami. Tak dapat kami membalas semua kebaikan Tuhan selain kami membawa pujian, syukur, mazmur, dan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Biarlah Roh-Mu menuntun setiap kami hidup menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah hidup kami mencapai imago Dei, mencapai rupa gambar, dengan kepribadian, dengan karakter, attitude, manner, dan sudut pandang kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bimbing kami selalu Bapa. Berkati kami semua, curahkan roh hikmat, pengertian yang benar akan Kau, dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Melalui semua kita cinta Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita masih melanjutkan serial daripada pengajaran khotbah tentang pengertian pesan nubuatan. Dan hari ini kita memasuki bagian yang ke-12. Saya bacakan pesan nubuatan roh di akhir tahun untuk tahun 2024 ini. Menjadi warisan turun-temurun bagi anak cucumu. Berkat-berkat kehidupan, berkat-berkat keuangan, berkat-berkat kebahagiaan, berkat-berkat garis keturunan, berkat-berkat berkeluarga akan dialirkan, akan dipercayakan Tuhan. Tema firman Tuhan kita hari ini saya beri judul berkat warisan. Mari kita lihat ada 5 berkat warisan yang dinyatakan Tuhan di dalam pesan nubuatan tahun 2024 ini. Yang pertama, berkat-berkat kehidupan. Mari kita mau lihat lebih dekat apa yang dipesankan firman Tuhan tentang berkat-berkat kehidupan. Mari kita buka sama-sama Ulangan 11 ayat 18 sampai yang ke-21. Ulangan 11 ayat 18 sampai 21, demikian Tuhan berfirman. Tetapi kamu
harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka, selama ada langit di atas bumi. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Kitab Ulangan menuliskan tentang bagaimanakah warisan berkat-berkat kehidupan ini harus turun-temurun. Dimulai dari mana? Dari seorang petobat, orang pilihan Tuhan, orang yang mendapat kasih karunia untuk mengenal akan Tuhan. Jadi berkat-berkat kehidupan itu dimulai dari seorang pelaku firman Tuhan. Kitab suci berkata dengan jelas bahwa kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Ini bicara tentang seorang pribadi yang menjadi pelaku firman. Baik perkataannya, hatinya, jiwanya, isinya haruslah firman. Dan apa yang dikerjakan tangannya haruslah sesuai dengan firman. Seluruh area hidupnya, kehidupan itu adalah firman. Jadi seorang pribadi ini akan meneruskan pengenalan akan Tuhan, meneruskan pengajaran firman kepada generasi keturunannya. Berkat-berkat kehidupan ini dialirkan kepada garis keturunan melalui pengenalan pribadi akan Tuhan. Nah, harta pusaka daripada berkat-berkat kehidupan ini adalah pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketetapan, hukum-hukum, perintah-perintah, larangan Tuhan ada di dalam firman-Nya. Kalau kita tidak membaca firman, tidak merenungkan firman, tidak menerapkan firman, maka kehidupan kekristenan ini seperti tong kosong nyaring bunyinya. Ada banyak orang pintar dalam pengetahuan firman, tapi tidak pernah menerapkannya, tidak pernah memiliki kehidupan beriman yang berintegritas di dalam Tuhan. Maka semua orang melihat, wah, ngomongnya Tuhan, 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 tapi kelakuannya seperti hantu. Ada banyak juga saya dengar pengusaha kalau lagi interview karyawan, calon karyawan baru, kalau ada bicara Tuhan, Tuhan, Tuhan di depan, agak menakutkan karena sebagian besar gagal. Jadi banyak sekali di akhir zaman ini orang hanya sebatas lip service. Tuhan itu sebatas cuma kata-kata, bukan memenuhi hati dan jiwanya, bukan lagi memenuhi seluruh area hidupnya, bahkan apa yang dikerjakan tangannya. Mereka hanya sebatas manipulasi. Ada banyak kehidupan akhir zaman ini, berkat-berkat kehidupannya itu manipulasi, pertunjukan, bukan penyembahan. Suatu ajang pameran, bukan suatu keadaan menyatakan kuasa Tuhan, tetapi lebih ke arah memamerkan diri, jadi mencuri kemuliaan Tuhan. Apabila orang memakai kuasa Tuhan untuk dipertunjukkan, segala kemuliaan pasti dipersembahkan kepada Tuhan, dan semua orang akan diarahkan menuju kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Tapi menjadi ajang pertunjukan, semua disoroti pada hambanya, pada oknum rohaninya, dan isi di baliknya adalah seperti dunia timbal balik. Semakin banyak melepas umpan, tujuannya semakin banyak menarik motivasi tujuan yang tidak murni. Dan di baliknya, isinya ujung-ujungnya roh mamon bersembunyi, keserakaan, ingin punya yang orang lain punya, ingin mengambil dari yang orang lain punya dengan cara menjerat menggunakan kata-kata firman. Ini kehidupan rohani akhir zaman yang munafik, penuh dengan kepalsuan dan penuh dengan jerat dan memperbudak dan memperhamba orang-orang pilihan Tuhan.
Tuhan pesankan harta pusaka ini, yaitu berkat-berkat kehidupan ini harus dialirkan turun-temurun. Dari seorang pribadi yang berintegritas, takut akan Tuhan, memiliki manner, attitude, karakter seperti Yesus, memiliki rupa dan gambar Tuhan Yesus, memiliki keteladanan hidup, turun bagi rumpun keluarganya. Lewat kehidupan satu rumpun keluarga ini, ada banyak orang melihat bukti nyata bahwa Yesus itu luar biasa. Kenapa? Lewat rumpun keluarga ini orang menemukan kekristenan yang sejati, kasih yang tulus dan murni, kehidupan yang transparan. Roh jiwa tubuh mereka nampak jelas bahwa Tuhan menyertai. Kenapa? Karena nampak jelas di dalam kekusutan hidup mereka selalu berperan penting menolong umat Tuhan. Mereka melayani hal-hal yang tidak masuk akal lagi karena kekusutan yang demikian parah. Tuhan memberi mereka exciting spirit, kuasa roh dan firman yang bisa menguraikan akan segala kekusutan hidup. Jadi satu rumpun keluarga seperti ini Tuhan ingin terus bermultiplikasi. Dari satu pribadi ke keluarga, dari pribadi ke pribadi, keluarga ke keluarga, hingga seisi dunia ini dipenuhi dengan berkat-berkat kehidupan, yaitu pribadi dan keluarga yang hidup dalam terang Tuhan, yang memancarkan akan kabar baik, berita keselamatan yang dari Tuhan. Karena bukan suatu panggilan yang tanpa tujuan. Ketika kita diselamatkan, Tuhan ingin menjadikan kita rekan sekerjanya. Berkat-berkat kehidupan yang kita terima, kita beserta garis keturunan kita yang sudah menerima pengenalan pribadi akan Tuhan, juga sudah selayaknya dengan panjang umur yang Tuhan berkati, dengan tanah, dengan rumah, dengan kekayaan yang Tuhan beri, sudah selayaknya semuanya kita pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk mengimpartasi seisi dunia ini. Berkat-berkat kehidupan itu bisa turun bagi banyak orang. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kita dapat memahami bahwa Tuhan ingin kita punya warisan ini, harta pusaka, pengenalan akan Tuhan ini, mulai dari diri kita pribadi, turun bagi rumpun garis keturunan kita, dan jadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar hidup kita, dan terutama dimulai dari keluarga besar kita sendiri. Haleluya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, apa yang diwariskan? Kitab suci pesankan sebagaimana nubuatan roh, berkat-berkat keuangan. Ya. Kita butuh uang, tapi kita tidak hidup untuk uang. Kita kerja mendapat uang, tapi kita tidak diperbudak oleh uang. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian ini, uang itu menempati urutan yang jauh sekali. Kenapa? Karena dalam keadaan lapar pun, kepala gereja yang tersulung dari semua yang sulung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, menolak bujuk rayu iblis ketika iblis berkata, jadikanlah batu ini menjadi roti. Yesus tidak terjebak pada kebutuhan hidup. Yesus menolak semua yang ditawarkan oleh setan. Yesus memilih lebih baik lapar tapi punya integritas, dan lebih baik menolak semua yang kebutuhan dan iblis tawarkan, berpegang teguh bahwa hidup ini harus hidup dari firman Tuhan. Dengan demikian kita tahu bahwa keuangan yang dimaksud adalah, berkat keuangan itu adalah kekayaan. Kekayaan utama kita yang melampaui emas, perak, permata adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah harta pusaka keuangan yang kita wariskan, kekayaan yang kita wariskan bagi anak cucu kita, berpegang teguh hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Dan bukan satu kebetulan iblis membawa Yesus juga pergi ke atas gunung yang tinggi untuk melihat semaraknya dunia ini. Mungkin hari-hari ini kalau kita buka seisi dunia ini, isinya wow, pesawat jet pribadi, mobil-mobil bermerek, rumah-rumah gedong, baju-baju bermerek, branded semua, tas-tas bermerek, sepatu bermerek, ikat pinggang bermerek, dasi bermerek, semuanya brands, semuanya duniawi sekali. Yesus pernah ditawarkan semua itu, tetapi hari ini kita lupa. Yesus menolak semua itu dan tidak mau menyembah semua itu. Tetapi di akhir zaman, ada banyak orang menjadi budak uang. Mereka menyembah kemewahan, mereka menyembah branded,
mereka tidak bisa hidup kalau belum bawa barang brand melekat di tubuh mereka. Oh, mereka rasanya belum bisalah jalani hidup ini kalau belum dakocanin mukanya, belum dandanin mukanya. Jangan coba-coba dekat ya, apalagi minta foto, bisa ngamuk. Ya. Mungkin ini hamba Tuhan dakocan akhir zaman. Kenapa? Keaslian hidupnya hanya pameran, hanya untuk pujian manusia, dan dia tidak mau dunia melihat diri aslinya. Ya, saya sayangkan kalau masih ada hamba-hamba Allah, pembimbing rohani, mentor-mentor rohani, orang-orang yang berdiri di altar Tuhan, yang mengajarkan umat Tuhan, masih hidup dalam sisi yang mementingkan sisi luar hidupnya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, pelajari 3,5 tahun kehidupan Yesus. Apakah Yesus berdandan? Tidak, Bapak Ibu. Apa adanya? Ada, dia berkata ada. Tidak ada, dia berkata tidak ada. Lihat perjalanannya. Untuk bayar biaya cukai aja, mestinya nggak perlu bayar supaya tidak menyandung. Yesus berkata, bayar saja, dan tidak ada uangnya. Lalu dia memerintahkan murid-muridnya untuk memancing ikan dan mendapat uang emas. Bayar biaya cukainya. Lihat, untuk memberi makan 5.000 orang itu, nggak punya apa-apa, perbekalan uang nggak cukup. Dia mengambil 5 roti, 2 ikan, anak kecil itu mengangkatnya dan mengembalikan kepada anak kecil itu, bahkan sisanya lebih dari 12 keranjang setelah 5.000 laki-laki makan. Lihat, dalam keadaan dia hendak merayakan Paskah terakhir, dia perintahkan murid-murid, pergilah ke satu tempat yang sudah disiapkan. Tuhan kita ternyata Tuhan yang apa adanya. Yesus itu Tuhan yang transparan, Tuhan yang tidak pentingkan apa yang dakocan, apa yang sisi luar hidupnya. Dia apa adanya. Dan ketika anak-anak kecil datang kepadanya, wah, murid-murid terganggu karena dia sedang mengajar. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan ngamuk kalau lagi khotbah, anak-anak kecil berisik. Yesus tidak seperti itu. Dia berkata kepada murid-murid, biarkan orang-orang itu membawa anak-anak itu kepada Yesus. Kenapa? Karena itu memang kasih karunia. Ada malaikat-malaikat dari anak kecil, malaikat-malaikat Bapa yang menyertai mereka. Dia memilih tidak terusik dengan sisi luar kehidupan. Ini harus kita pahami, Bapak Ibu. Ini kekayaan yang harus diwariskan, bahwa manusia dalam kita itu penuh. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia tidak akan terpengaruh dengan sisi luarnya. Dia tidak akan ngamuk ketika orang berisik. Dia tidak akan ngamuk ketika anak-anak datang dan mengacau suasana ketika dia berkhotbah. Dia tidak pedulikan semua itu. Bahkan ketika dia berdiri di altar, 3 orang dengan 3.000, bahkan 30.000, 3 juta orang, dia tidak pedulikan semua itu. Karena dia fokus kepada Yesus. Karena dirinya sudah selesai dengan apa yang Tuhan proses dalam dirinya. Dia sudah selesai dengan dirinya. Dia tidak terpengaruh dengan apapun. Karena itulah Yohanes Pembaptis berkata, aku makin kecil, Yesus akan makin besar. Yohanes Pembaptis memilih, menyadari, mencapai kedewasaan dan kepenuhan penuh di dalam kesadaran bahwa semua kemuliaan milik Yesus. Semua kemuliaan milik Tuhan, bukan untuk kita orang-orang yang menjadi hamba. Karena Tuhan punya segala-galanya, hamba hanya pekerja. Di ladang Tuhan inilah hamba-hamba Allah demi anugerah Tuhan. Kalau boleh saya sampaikan nasihat dari Tuhan, ladang Tuhan bukan untuk cari uang. Ladang Tuhan dipercayakan pegang uang, bukan untuk juga uang itu dipakai untuk jadi pertunjukan, untuk menampilkan siapa kita, keberhasilan pelayanan kita. Itu semua kepalsuan. Itu semua mendukakan roh Tuhan. Itu semua lari dari kehendak dan ketulusan dalam melayani Tuhan. Itu pada akhirnya mencuri kemuliaan Tuhan. Marilah kita berbalik bahwa kekayaan yang sesungguhnya itu adalah firman. Kekayaan sesungguhnya itu adalah ketika kita mempersembahkan segala keberhasilan, segala yang kita punya diletakkan di bawah kaki Yesus. Itulah harta, itulah warisan, itulah keuangan hidup kita yang menjadi segala sesuatu yang memenuhi hidup kita. Bapak Ibu kalau telaah, apa sih arti uang ini? Uang ini kan ada berbentuk logam, ada logam emas, perak, permata, ada juga berupa kertas. Apa sih? Uang itu sebenarnya alat penukar. Kalau zaman dulu belum ada uang, mereka tidak pakai apa-apa, mereka tukar. Kambing tukar sama, mungkin sama domba. Oh, karena butuh kayu, mungkin domba tukar kayu. Nggak ada mata uang zaman dulu. Tetapi karena Tuhan melihat kemudahan
interaksi antar bangsa, Tuhan memberi akal budi kepada manusia, menciptakan pada masa itu adalah barter itu diganti dengan mata uang yang berupa emas, perak, permata. Kalau kita lihat di film-film kuno, negeri Cina waktu itu mengganti mata uangnya pada zaman kuno itu dengan apa? Dengan batu-batu berharga. Seperti emas, seperti tembaga, seperti perak. Kita bisa lihat itu, ya. Dan kita bisa melihat juga di akhir zaman ini bahwa uang kertas, uang logam akan habis, hilang. Digantikan dengan apa? Dengan medsos, sistem. Nanti orang tidak pegang lagi fisiknya, orang cuma pegang angkanya, nanti tinggal track, ya, trap, dia punya barcode, ya, kemudian langsung bisa transaksi. Di akhir zaman nanti semakin canggih, handphone tidak lagi fisik, mungkin hanya muncul di tangan, pencet, seret layar. Dunia sedang menuju sisi yang makin hebat dan menuju titik berakhirnya dunia. Mari kita pahami bahwa Tuhan sudah pesankan tentang berkat-berkat keuangan ini. Mari saya beri beberapa kunci-kunci firman, solusi-solusi dari firman. Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi warisan keuangan yang dimaksud Tuhan adalah kerendahan hati yang diwariskan. Karena orang yang rendah hati pasti kaya di muka bumi ini. Orang yang rendah hati dipelihara Tuhan. Orang yang rendah hati panjang sabar, banyak rezeki. Tuhan menyukai orang yang rendah hati, dan dijaminnya orang yang rendah hati itu punya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Berarti warisan berkat-berkat keuangan ini mulai masuk dari kehidupan seorang pribadi, turun kepada garis keturunannya, dari keluarga yang aliran kerendahan hatinya terbentuk, terimpartasi, dan mereka melihat contoh dan model di baliknya. Haleluya. Mazmur 127 ayat 2 berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Haleluya. Bapak Ibu, ternyata kerja keras berbeda dengan kasih karunia. Dan bagi orang-orang yang berpikiran sempit, kalau gitu gak usah kerja dong, enakan kasih karunia dong. Sekali lagi, Tuhan itu memilih, Tuhan itu tahu apa yang kita pikirkan, tahu masa depan hidup kita. Jadi jangan sampai engkau ngatur Tuhan. Karena melihat, wah jadi pendeta enak ya, duitnya banyak, akeh ya, terima persepuluhan, terima persembahan. Engkau tidak punya panggilan, engkau lari jadi pendeta. Akhirnya engkaulah jadi setannya di rumah Tuhan. Karena apa? Bukan panggilanmu, akhirnya yang kau kejar itu bukan Tuhan, bukan melayani, bukan mengabdi, tapi motivasimu adalah enak ya, uangnya yang kau kejar. Maka engkaulah setan mamon di rumah Tuhan. Ada banyak di akhir zaman ini, orang mulai gereja, orang mulai mengadakan bisnis gereja. Karena apa? Ya ini, bukan panggilan, tapi lihat sisi enaknya ya, kasih karunia, enaknya uang di gereja. Kekacauan terjadi di rumah Tuhan. Maka di akhir zaman, ketika akhir zaman rumah Tuhan diduduki, dipimpin, digembalakan oleh orang-orang yang tidak punya panggilan Tuhan, gereja-gereja Tuhan kehilangan kuasa, gereja-gereja Tuhan kehilangan kepercayaan dari Tuhan, gereja-gereja Tuhan kehilangan visi. Mari kita kenali bobot bibit bebet seorang pemimpin rohani, seorang gembala, seorang mentor rohani, dan kita tahu bahwa hanya orang-orang yang punya panggilan dari Tuhan saja yang memang akan disertai Tuhan di dalam pelayanan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kerja keras tanpa penyertaan Tuhan isinya adalah kesia-siaan. Dan segala upaya yang kita buat tanpa ada kehendak Tuhan, berakhirnya pasti kegagalan dan kekecewaan dan mungkin kebangkrutan. Karena itu kitab suci pesankan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya baru ditambah-tambahkan. Kuncinya menemukan kerajaan Allah. Lalu dituliskan di dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi ternyata kekayaan di dalam hidup ini, berkat-berkat keuangan itu pemberian Tuhan, bukan dari kerja kerasnya ya. Karena kita lihat di dunia ini, kalau boleh kita telah dan kita buka secara transparan, secara jujur dan fair, mana yang lebih banyak? Pemilik perusahaan atau kulinya?
Coba kita terbuka sedikit. Bos, pemilik perusahaan kerja berapa jam dalam satu hari? Kuli karyawan kerja berapa jam dalam satu hari? Di Indonesia kalau saya tidak keliru, rata-rata usia kerja kita bisa 6-10 jam. Bahkan kita tahu dengan pasti, bos mungkin dia kerjanya cuma 1-2 jam karena rapat, ambil keputusan, tanda tangan, cek, dia pergi. Jadi jumlah bos dengan jumlah kuli, mana yang lebih banyak? Bos. Nah, berarti kerja keras itu tidak menjamin kita jadi bos. Kerja keras itu malah memperbanyak jumlah jam kerja kuli kita. Tetapi orang yang berhikmat memahami bahwa berkat Tuhan yang menjadi kaya, mereka mencari, mereka berusaha, dan mereka berdoa, mereka memohon untuk bisa hidup di jalan Tuhan. Supaya apa? Kalau Tuhan menyertai, segala yang dikerjakan tangannya dibuat Tuhan berhasil, segala jeripayanya dibuat Tuhan jadi berkat, dan Tuhan menambah-nambahkan berkat selagi dia tidur. Jadi apapun yang dia buat efektif. Saya ini contohnya, saudara terkasih di dalam Tuhan. Selagi saya kerja di sekuler dulu, bos-bos pemilik perusahaan tahu saya seorang hamba Tuhan. Saya selalu punya satu keistimewaan dari para pemilik perusahaan, bahwa kalau saya lagi ada undangan pelayanan atau lagi jam pelayanan, saya boleh meninggalkan perusahaan. Dan setiap bulan disandingkan hasil kerjanya, saya selalu dapat yang terbaik. Makanya saya ketika kerja di sekuler, saya sudah pergi ke Filipina, nonton Formula One yang pertama kali di Singapura. Saya sudah pergi ke Filipina, sudah pergi ke China, keliling-keliling dunia gratis. Kenapa? Saya menangkan banyak awards, banyak penghargaan ketika saya kerja di sekuler. Kenapa? Bukan karena kecakapan, bukan karena kerja keras, bukan. Itu karena Tuhan menyertai. Dan di balik penyertaan Tuhan ini, para pemimpin perusahaan, para pemilik perusahaan, itu saya tidak tahu, seakan-akan sayang. Rasa sayang itu setelah saya bedah, mereka ternyata melihat, oh, seorang Pak Johan ini jujur ternyata, dapat dipercaya. Hitam putihnya dia selalu bercerita, dia tidak punya niat curang atas perusahaan, dan hak perusahaan selalu dia kembalikan 100%, dia tidak pernah curi. Maka nama saya di dunia otomotif sampai hari ini, nama baik saya terjaga. Bukan hanya sebatas kejujuran, tapi dari kelakuan hidup pun terjaga. Bersih hidup saya dari masa lalu dunia sekuler sampai hari ini. Itu adalah integritas karena penyertaan Tuhan, seperti Tuhan menyertai seorang Yusuf. Saya menikmati semua itu dari hasil kerja saya lah. Tuhan memberkati rumah, memberkati anak-anak saya. Dan dari hasil pelayanan hari ini juga sama. Saya jalani yang di sekuler, saya juga terapkan di dunia rohani. Bahkan di lingkungan tempat saya hari ini tinggal, saya menjadi ketua RW, saya terapkan juga. Maka kalau Bapak Ibu datang ke lingkungan The Johan Family, ada gate otomatis. Gate ini sudah dibangun oleh banyak pengurus, bahkan pendahulu saya selalu gagal. Sudah lebih dari 3-4 generasi. Hari ini saya bangun dan saya tidak ambil uang 1 rupiah pun dari warga. Karena saya pakai dari kas RW yang saya kumpulkan, berhasil mengumpulkan 296 juta, dan gate itu totalnya hanya 80-an juta. Jadi kami bangun gate itu tanpa mengambil uang warga, dan itu berjalan sampai hari ini. Satpam kami yang selama ini dikatakan, oh terlalu usia, saya sudah komitmen dari awal saya menjabat ketua RW, tidak ada pemecatan satpam, tidak ada PHK, dan semua satpam kiranya hidup sehat sejahtera bersama saya sebagai Pak RW-nya. Dan terbukti selama 3 tahun berturut-turut THR sumbangan warga itu naik dan naik. Bahkan tahun ini tahun ketiga, tahun terakhir saya menjadi ketua RW, menyelesaikan masa bakti 3 tahun ini karena pergub lama. Saya lagi mengambil sumbangan dari warga karena melihat kasihannya petugas kebersihan, petugas sampah yang mikul gerobak. Saya inisiatif dapat ide dan dicerahkan oleh Roh untuk beli sebuah mobil pickup untuk narik sampah. Ini pembaharuan, dan warga mulai nyumbang, dan saat bersamaan bertepatan dengan Lebaran, jadi warga nyumbang 2 kali. Mereka bermegah karena mereka melihat gerbang otomatis yang gagal selama ini oleh pimpinan Pak Johan sebagai ketua RW bisa berdiri, ya. Bisa mengelola keuangan dengan bijak, dan tiba-tiba mau buat mobil sampah. Ada suatu perubahan yang sangat luar biasa di sistem pengelolaan sampah di RW
Pak Johan ini. Dan mereka sumbang, THR-nya naik. Saya bermegah untuk itu. Sekali lagi saya berkata bahwa ini semua adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Karena jikalau orang setia dari perkara yang kecil, mengelola kekayaan orang, Tuhan akan beri kekayaan yang besar atas hidupnya. Saya sudah khotbahkan di minggu yang lalu bahwa 7 kali saya kontrak rumah, saya rawat rumah daripada kontrakan rumah orang yang saya pinjam dengan batasan waktu 2 tahun, 4 tahun. Saya rawat seperti rumah sendiri. 7 kali kontrak, kemudian Tuhan melihat saya dapat dipercaya. Saya punya rumah sendiri, saya merawat rumah saya sendiri, saya ngecat rumah sendiri, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kalau lihat di khotbah-khotbah Pak Johan, ada bambu yang lebih dari 6-7 meter saya pakai buat ngaqua proof ya, ngecat tembok dinding. Saya kerjakan ya. Ada banyak hal saya berkata bahwa ini adalah warna hidup saya apa adanya. Tidak gengsi, tidak perlu ditambahkan atau dikurangi. Inilah sisi kepribadian saya dalam mengelola keuangan, bahwa saya ingin dipercaya Tuhan, ingin mencapai hidup berkenan kepada Tuhan. Dan ini adalah kekayaan dan keuangan yang saya kelola, yang dilihat anak cucu saya, generasi keturunan saya, yang dilihat keluarga saya, Bapak Ibu. Dengan demikian, ketika saya masuki pelayanan full time, saya khotbah di mana-mana. Di awal pelayanan saya tidak pernah menyentuh persembahan kasih. Ya, karena berangkas hidup saya, keuangan saya sangat kuat sekali ketika saya meninggalkan dunia sekuler. Jadi setiap kali habis khotbah, uang persembahannya saya masukkan lagi di kolektornya. Beberapa kali Tuhan berkata, berkati Ibu Gembala. Saya lakukan itu bertahun-tahun sampai satu titik seluruh berangkas hidup saya kosong, Bapak Ibu. Kenapa? Tersalurkan di pelayanan di mana-mana, keliling-keliling Indonesia dengan kegerakan berlari melalui hujan, sampai puncaknya adalah mengobati istri yang sakit hingga meninggal dunia, mengobati mama yang sakit hingga meninggal dunia. Kemudian Bu Angel masuk juga sakit, dan habisnya ketika kami masuki tanah perjanjian Holy Land Israel, saya ingat saya ada lepaskan batangan emas. Nah, dengan warna kerohanian seperti ini, kejujuran, transparansi, saya tahu pasti hanya hitungan waktu bila rumah kontrakan saya urusi, saya diberi rumah, kepemilikan rumah pribadi, rumah tinggal di bumi. Saya keliling-keliling gereja, melayani gereja dengan segenap hati, mengingatkan umat untuk tinggal setia, dan tidak pernah mencuri 1 rupiah pun atau 1 domba pun di jalan pelayanan ini. Hati saya bersih, mulut saya tulus, dan saya tidak pernah ambil bagian apapun yang disebut dengan inginkan kepunyaan orang. Karena saya mengasihi Yesus sebagai kepala gereja, meyakini semua gereja harus dijaga karena saya ini abdinya Yesus Kristus. Saya percaya tinggal hitungan waktu, Tuhan sebagaimana sudah berjanji akan mempercayakan saya membangun rumah Tuhan sebelum saya meninggal dunia, digembalakan oleh garis keturunan saya. Saya tahu pasti ini akan datang, dan keuangan besar sedang disiapkan para malaikat, dan pada waktunya dialirkan untuk saya membangun rumah Tuhan yang menjadi contoh, teladan, dan model yang dikehendaki Tuhan. Karena generasi ini sudah memasuki pasal-pasal menjelang pasal tahap akhir kegenapan daripada kehendak Tuhan. Lihat rumah yang didirikan Tuhan di dalam hidup saya ini dipakai untuk kemuliaan, sebagaimana Tuhan berkata, di atas tanah ini aku akan memberi engkau rumah, dan rumah itu akan disebut rumah kesembuhan, rumah pemulihan, rumah berkat. Dan hari ini memang rumah ini dipakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan firman, mencerahkan umat Tuhan dalam pengertian. Ini luar biasa sekali. Haleluya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, berkat-berkat kebahagiaan. Mari kita pahami kata bahagia ini dikejar oleh semua orang, semua suku bangsa, oleh semua kepercayaan. Semua orang ingin bahagia. Untuk mencapai bahagia, ada banyak orang berpikir jiwa harus tentram, jiwa harus tenang. Maka seluruh bangsa, seluruh agama, kepercayaan punya metode masing-masing. Di beberapa bangsa ada yang menerapkan jiwa yang harus gembira. Mereka punya terapi tertawa, hehehe, hahaha, huhuhuhu, supaya jiwanya sukacita. Ya, beberapa bangsa memilih untuk hening, ya, seperti Silent Night, ya, malam kudus, lahirnya Yesus. Ada banyak orang mengejar keheningan. Mereka bertapa, mereka semedi, mereka meditasi,
supaya ada keheningan, jiwanya tenang. Ada beberapa bagian lagi mereka berpikir bahwa hidup ini harus dibantu dengan motivasi. Ada yang masuk hutan, ada yang masuk ke natural, memilih makan vegetarian, memilih untuk makan kembali ke zaman Adam dan Hawa, makan tumbuh-tumbuhan saja. Semua punya cara, punya metode, dan dengan tujuan ingin dirinya, hidupnya, keluarganya berbahagia. Tetapi kita harus melihat rahasia di balik kitab suci, karena orang Kristen itu semuanya sudah tersedia. Yesus ketika buka pintu ketemu murid-murid, dia langsung menghembusi mereka dengan terimalah damai sejahtera. Damai sejahtera melampaui segala akal pikiran dari Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan di balik Roh Kudus yang dicurahkan ada sukacita. Jadi kita juga bisa holy laughter, dan kita punya anggur yang tidak nampak, yaitu anggur roh yang Tuhan sudah karuniakan. Demikian juga metode-metode yang ada. Isinya satu metode, membaca, merenungkan, menerapkan firman dalam hidup. Itu adalah metode utama orang-orang beriman di dalam kekristenan ini. Amsal 13 ayat 21 berkata, orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang benar, kitab suci berkata, dibalas dengan kebahagiaan. Saya lebih suka menyebutnya orang benar diberi upah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu adalah upah dari Tuhan dalam kehidupan. Jadi orang-orang Kristen punya potensi. Orang-orang Kristen lebih cenderung hidupnya bahagia daripada orang-orang yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena orang-orang Kristen memilih hidup dalam kasih, mengasihi musuh, mengampuni, bermurah hati, memberi, mendukung pekerjaan Tuhan, menabur di ladang Tuhan, menolong sesama, peduli keluarga. Hidup orang Kristen pasti bahagia. Tapi Pak Pendeta, aku sampai hari ini kok belum bahagia. Ada yang mampet. Ya, saluran air dibuat pasti untuk dorong air itu mengalir deras. Kalau sampai meluap kemana-mana, hidupmu masih banjir juga. Itu berarti ada yang mampet. Hidupmu masih ada yang belum pada tempatnya. Hidupmu ada satu sisi yang belum dibereskan, mungkin banyak sisi, atau mungkin ada kuasa kegelapan masuk di area hidupmu. Mungkin masih ada celahnya, dan kau perlu tangan-tangan yang terampil, orang-orang yang ada roh Tuhan, mereka yang punya karunia rasul dan nabi untuk melayani engkau, menguraikan semua itu supaya aliran berkat hidupmu dari Tuhan, aliran kebahagiaan itu memang kau terima selagi engkau hidup. Haleluya. Kemudian Amsal 19 ayat 8 berkata, siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya sendiri. Jadi ternyata akal budi ini, Bapak Ibu terkasih, membuat orang bisa menghargai dirinya. Tapi kalau udah over, itu jadi pelitnya bukan main. Kenapa? Dia merasa ini hasil kerja dia merasa ini kepunyaan dia, dan ketika egonya lebih besar daripada Tuhan, akal budi manusia itu malah membuat dirinya semakin tersesat. Karena itulah akal budi harus diterangi roh Tuhan, akal budi harus diimbangi dengan firman. Karena kitab Amsal berkata seperti itu. Siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya, siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu satu jalan, satu paket dengan pengertian. Kebahagiaan itu ternyata milik orang yang punya pengertian, orang yang punya understanding, ya. Orang yang punya pengalaman hidup belum tentu bahagia, tetapi orang yang punya pengalaman hidup yang disertai Tuhan, pengalaman yang dicerahkan oleh Tuhan, proses yang dari Tuhan yang disebut pengalaman itu di dalamnya membuat dia belajar kehidupan, dia menjadi penuh, dia selesaikan proses Tuhan, dia selesaikan dirinya, dia penuh di dalam Tuhan, maka orang ini pasti berbahagia. Orang berbahagia yang menyelesaikan proses dan punya pengalaman adalah orang yang ada Tuhan di dalam hidupnya. Karena ada banyak kali dalam kehidupan ini, orang punya banyak pengalaman, belum tentu bahagia. Kenapa? Karena pengalaman pahit semua akhirnya bukan bahagia, tapi kepahitan sampai akhir hidupnya. Jadi saya percaya ini pesan penting buat kita memahami bahwa kebahagiaan itu milik orang yang punya pengertian dan understanding dari Tuhan. Haleluya. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu melihat apa yang dipesankan oleh Daud, apa yang dipesankan oleh Salomo melalui Mazmurnya. Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ketiga.
Mazmur 128 ayat 1-3. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang takut Tuhan itu hidupnya pasti bahagia. Kenapa? Karena kitab suci bilang, berbahagialah orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ternyata kebahagiaan itu erat kaitannya dengan orang yang memilih hidup taat akan Tuhan. Karena kebahagiaan itu buah dari hidup taat akan Tuhan. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan, kita berbahagia. Mari sedikit saya berbagi tanpa bermaksud menyinggung saudara-saudara seiman, tanpa bermaksud untuk mengelompok-kelompokkan, tetapi biarlah ini menjadi pedang bermata dua, ya. Ini biarlah menjadi cermin. Kamu lihat diri kamu di cermin, kalau munculnya dirimu berarti kamu bijaksana. Tapi kalau kamu lihat muka orang lain berarti hatimu sedang dalam kebencian dan kepahitan. Tapi Pak Pendeta, saya bukan hanya lihat orang lain, saya juga lihat setan, berarti dirimu sedang dalam kegelapan, ya. Engkau harus belajar bercermin melihat dirimu sendiri. Orang bijak akan menampilkan dirinya untuk diperbaharui, untuk disempurnakan. Tapi orang yang banyak melihat orang lain, apalagi melihat setan, berarti hatinya sedang dalam kegelapan. Dia tidak fokus melihat dirinya sendiri. Orang seperti ini sedang memukul air karena disangkanya dia bisa melukai, dia bisa menang, dan dia bisa bahagia di balik menjatuhkan, menjahati, dan menjelekkan saudara-saudara seiman, keluarganya, dan orang lain. Sebenarnya dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kitab suci mengajarkan kita untuk bayar persepuluhan. Saya bicara persepuluhan lagi Bapak Ibu, karena itu perintah Tuhan. Karena ada kaitannya berkat dengan tingkap-tingkap langit. Ada berkat kehidupan, ada berkat keuangan di balik tingkap-tingkap langit yang dicurahkan Tuhan di balik ketaatan membayar persepuluhan. Pastor Johan bayar enggak? Saya bayar. Anak cucu saya bayar. Kenapa Pastor Johan bayar? Karena saya melihat roda kehidupan berputar dalam putaran kebahagiaan di hidup kami. Anak cucu saya melakukannya, kenapa? Karena kami dipelihara, kami berkecukupan, kami cukup makan, cukup pakai, dan sangat cukup bahagia Bapak Ibu. Ini kuncinya. Kalau kita merasakan pemberian itu sebagai suatu beban, itu pasti ada yang salah. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, ada orang bawa sepiring makanan dengan satu cangkir minuman yang segar. Ketika meletakkan kepadamu, ini makan. Yang nerima nggak seneng. Kenapa? Ini bukan melayani, ini bukan memberi dengan tulus, ini terpaksa. Demikian juga Tuhan. Kalau kita bayar persepuluhan, niatnya, motivasinya, yang penting dilihat orang, yang penting bayar, yang penting, itu nggak akan dapat perkenanan Tuhan. Yang saya maksud adalah taat yang tulus murni, rela dan dewasa, dan mengecap kembalian kebenaran firman masuk dalam hidup. Itulah bahagia. Orang yang melakukan firman, menerima kembalian firman jadi buah dalam kehidupan, itu orang bahagia. Maka mereka kuat, ya. Kemudian kita bicara lagi sisi keuangan berkat kehidupan. Ada orang mulai ribut-ribut soal persembahan. Ada banyak orang bicara ribut-ribut ini. Pada akhirnya kita menemukan apa? Orang-orang yang ribut ini adalah orang-orang yang tidak bahagia. Kenapa bisa begitu? Ya karena dia ributin orang lain, dirinya sendiri dia tidak ukur, tidak takar. Kenapa? Karena dia melihat apa yang diperbuat oleh orang lain itu sebagai suatu sandungan. Sebenarnya generasi yang tidak bahagia inilah disebut baper, usil, suka ngurusin orang lain, dan dia tersandung dengan apa yang terjadi pada kehidupan orang lain. Jadi anak-anak Tuhan yang hidup taat, ketika dikelilingi orang baper, orang yang tidak bahagia, hidupmu jadi malang. Karena ini kitab Amsal katakan, bergaul dengan orang fasik, orang yang tidak bahagia, orang yang baperan, orang yang hatinya dalam kegelapan, engkau malang. Ya. Tapi ketika engkau bergaul dengan orang yang hidupnya bahagia, mereka yang ada di gerobak, yang ada di kereta Tuhan yang memutar roda kebahagiaan, engkau sadar tidak sadar, engkau, anak-anakmu, garis keturunanmu terimpartasi. Engkau bisa lihat
berkat-berkat datang dengan manisnya. Engkau bisa melihat perubahan keluargamu. Engkau bisa melihat manner attitude-mu juga mulai berubah. Engkau bisa melihat dirimu sendiri dalam kapasitas sudut pandang yang berbeda. Dan saya yakinkan Bapak Ibu, The Johan Family adalah orang yang murni netral di dalam kehidupan. Kami tidak memihak. Bukan karena, mereka beri persembahan sumbangan besar dalam pelayanan The Johan Family, lalu kita membenarkan persoalan mereka, membenarkan cara hidup mereka yang berdosa. Nanti dulu, ya. Kalau uang menjadi takaran pelayanan, sudah lama saya beli gedung besar, sudah lama saya bangun rumah Tuhan yang besar, karena berapa kali saya disodorkan hal-hal yang menggiurkan. Saya memilih tidak, ya. Ketika saya diminta melakukan pemberkatan pernikahan yang tidak sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan, saya memilih tidak. Kenapa? Karena saya punya anak-anak yang akan menikah. Saya tidak mau mengotori jalan masa depan, jalan hidup, jalan kebahagiaan anak cucu saya. Saya memilih lebih baik seperti ini saja, ya. Aku masih seperti yang dulu, hidup dengan integritas Tuhan, cukup makan, cukup pakai, cukup, tidak kejar yang lain, ya. Dan kami akan bicara tentang kasih, meskipun engkau merasa, lah, The Johan Family, Pak Johan dan keluarganya ini, kok nggak nolong aku, kok nggak bela aku ketika aku tengkar dengan mertua, ketika aku merasa benci mertua, malah dia berkata tidak boleh seperti itu, harus mengasihi. Engkau sedang dalam kegelapan. Engkau tidak menyadari bahwa The Johan Family inilah para malaikat yang dikirim datang di dalam hidupmu. Kenapa? Karena kami membawa engkau masuk pada jalan kasih Yesus. Jalan kasih Yesus membawa pada keselamatan, kebahagiaan di hari tua. Karena akar pahit dengan mertua, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan siapapun, cepat lambat menjadi celah. Penyakit kanker, ya, penyakit hari tua datang menggerogoti kekayaan hidupmu, menggerogoti kebahagiaanmu, menggerogoti masa tuamu, menghancurkan engkau di hari-hari akhirmu. Ketika engkau bertemu The Johan Family, kami membawa terang Tuhan, pelita dan firman dan kasih dan keteladanan hidup sebagai bukti bahwa lidah bibir perkataan kami adalah netral. Di bagian sisi ketiga ini, saya akan akhiri dengan satu ungkapan hati Tuhan. Nanti bagian keempat, kelima kita sambung ibadah minggu depan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya ini diberi Tuhan banyak sekali kepercayaan melayani dimensi supranatural, pelayanan-pelayanan profetik. Ada beberapa kejadian di khotbah-khotbah terdahulu, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana perkara-perkara hukum bisa lewat dengan keajaiban Tuhan, dan orang-orangnya hari ini sudah tidak jadi bangsa ini, sudah jadi bagian dari bangsa lain, ya. Ada juga ketika saya berkata, jalani proses yang Tuhan kehendaki lewat ini, orangnya tidak mau, dan hari ini, ya, penyakit menderanya. Bu Angel berkata, memang nggak bisa dipaksa, Pak. Susah, Pak. Karena memang ciri khas orangnya seperti. Nah, karena kami punya keterbatasan, tidak bisa masuk area paksaan atau memaksa siapapun. Kami cuma bisa menyampaikan dengan lembut dan penuh kemurnian, ini jalan Tuhan, ini Tuhan beri kepercayaan ke kami, mau enggak? Ketika Anda tidak mau, Anda harus menyadari, engkau tidak menolak Pak Johan, karena Pak Johan nggak pernah usil mau ikut urusan orang. Saya tidak pernah datang masuk di area hidup orang tanpa perintah Tuhan. Itu kuncinya. Dan kau lihat hidupmu hari ini. Bahkan beberapa kota juga Tuhan beri kesempatan. Saya berkata, wah ini anugerah. Tapi orang yang mengulur-ngulur dan orang yang menunda, cepat lambat hanya akan ada dalam hidupmu. Penyakit yang mendera membuat engkau akan kepayan kesakitan. Kehidupan tidak nyaman di hari-harimu, bahkan hari-hari masa depanmu. Dan engkau sudah menolak obat, solusi dan jalan dari Tuhan. Tidak akan kau temukan kesembuhan di mana-mana. Karena kalau Sang Penyembuh sudah memberi jalan keluar, solusi dan perintah dan firman, kau tidak mau, saya nggak yakin akan tersedia yang dari dunia. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sebagai suatu bukti, di Jawa Timur pelayanan ada emak-emak jantungnya di bawah 20% ketika Tuhan berkata pada saya, nak, ku titipkan, ku serahkan nyawa daripada emak ini padamu, selagi engkau mau taat dan melayani aku di Jawa Timur ini, usia hidupnya aku percayakan kepadamu. Lebih dari puluhan tahun, emak ini bahkan keluar negeri kemana-mana, dan setiap kali mau dijemput, arwah datang, saya tutup alam rohnya, nggak mati-mati. Sampai masa pandemi ada videonya ketika dia berkata, emak nggak kuat. Dan hari itu, oleh roh, saya diberi hati untuk merelakan. Emak ini meninggal dunia. Dan bukan hanya emak ini, besarnya, hari ini, di hari tuanya punya kesukaan, kalau Pak Johan sama Bu Angel dan keluarga datang, besarnya,
ingin kami makan sarapan pagi, ingin ketemu kami. Dan satu kali selepas pagi itu kami diajak makan babi casio di Surabaya. Wah, makanan legend kuno. Jangan fokus ke babi casionya, tapi fokuslah apa yang terjadi. Tiba-tiba sore harinya putranya kasih kabar ke saya, mamanya tidak bisa bangun lagi. Dan ketika saya datang di hadirat Tuhan, Tuhan berkata, sudah selesai. Dan tiba-tiba hujan besar turun. Seakan-akan hujan untuk menghalangi saya datang untuk melihat seorang emak yang dia maunya dipanggil tante ini. Lalu saya datang kepada Tuhan, saya berkata, Tuhan, janganlah buat hamba-Mu berhutang kepada kota dan kepada keluarga ini. Kebaikan mereka tadi pagi menjamu hamba-Mu dengan istri makan. Janganlah sekejap tanpa ada suatu kesan dan ada suatu pamitan tiba-tiba Engkau ambil nyawanya. Tuhan tersenyum. Dalam hitungan setengah jam, emak dan tante ini, saudara, yang sudah lansia, bangun lagi, hidup lagi, panjang umur hari ini. Ya. Jadi saya berkata sekali lagi Bapak Ibu, kita sedang bicara berkat-berkat kehidupan, kita sedang bicara berkat warisan. Saya mesti bagikan isi hati Tuhan ini, bahwa kalau Bapak Ibu bersanding dengan saya, mendampingi saya, menolong saya, mendukung saya di jalan misi, jalan pelayanan Tuhan ini, tetapi beberapa area Bapak Ibu harus kenali bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup seorang Pak Johan dan keluarganya. Kenapa? Karena beberapa area kami tidak bisa masuk karena integritas. Beberapa area kami tidak masuk karena perintah dan kedaulatan Tuhan. Beberapa area saudara harus kenal ketika kami mengulurkan tangan dan berkata, buat seperti ini. Ketika engkau menolak dan engkau tinggal uji seiring waktu, engkau bisa melihat apa yang terjadi dalam hidupmu. Engkau harus tahu bahwa semua hal yang Pak Johan lakukan di dalam pelayanan ini ada ketulusan, kemurnian, dan ada buah dan bukti di baliknya. Supaya segala sesuatu ini kembalinya datang dari Tuhan, untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, dan membuat hidup kita mencapai berkat warisan yang dimaksud Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini, kita sambung lagi minggu depan. Pastor William akan tutup untuk kita menerima berkat-berkat Bapak Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman Kristus, pengajaran tentang berkat warisan part pertama. Bagian pertama yaitu berkat-berkat kehidupan, dipesankan agar pengenalan akan Tuhan diajarkan turun-temurun. Pengenalan akan Tuhan inilah yang menjadi berkat-berkat kehidupan. Yang kedua yaitu berkat-berkat keuangan. Dipesankan agar umat Tuhan memahami firman dan janji Tuhan bahwa warisan berkat keuangan dapat diteruskan melalui sikap hidup yang rendah hati. Semua kekayaan adalah kasih karunia dan pemberian Tuhan Yesus kepada orang yang hidup berkenan kepadanya. Yang ketiga yaitu berkat-berkat kebahagiaan. Dipesankan Tuhan bahwa kebahagiaan itu upah dari Tuhan dalam kehidupan. Kebahagiaan itu milik orang yang punya pengertian atau understanding. Kebahagiaan itu buah dari hidup taat kepada Tuhan. Haleluya. Bagian keempat dan kelima kita sambung pada ibadah minggu depan. Mari kita akhiri ibadah online ini dan kita sehati sepakat berdoa untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, dicurahkan Tuhan bagi kita benih-benih kehidupan. Kita dilindunginya jauh dari penyakit, mara bahaya, dan jauh dari bencana kematian. Kita dipeliharanya, kita diberkatinya, semua janji Tuhan atas hidup kita terpenuhi. Lumbung-lumbung perbekaan hidup kita diisi penuh dengan kebaikan, kemurahan, dan berbagai-bagai berkat kehidupan. Berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan penuh berlimpah. Kita hidup sehat dan bahagia. Kita terima semua berkat Bapa Surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin.